Haleluya. Kita katakan bersama-sama, Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Engkau Tuhan juga yang menyembuhkanku di saat kita sakit. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan sama-sama, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Lagi katakan sama-sama, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari angkat hatimu, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi yuk kita bersyukur sama Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkatiku, terima. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit menyatakan syukurmu, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan? Haleluya. Glory, glory. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan
Haleluya, puji Tuhan. Salaman kanan kiri katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sambut dia sebagai sang raja. Walaupun sudah lewat Desember, Natalan, tapi dia tetap menjadi raja atas hidup kita. Amin. Mari salaman satu sama lain. Katakan haleluya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi mari kita sambut. Mari kita sambut sang raja. Glory. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, amin. Yo puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, haleluya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Sambut lagi dia sebagai sang raja. Haleluya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Katakan dia yang maha mulia, dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari sorak-sorakku kepada Tuhan. Haleluya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Jemaat saja berseru sama-sama. Puji hosana. Haleluya. Yo, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Katakan sekali lagi kanan kirimu, haleluya, Haleluya. 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 Saudara bersyukur saudara ada sampai saat ini semua karena Tuhan, amin. Amin. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Tetap sorak-sorai kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah dia. Yo masuk lagi hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin.
sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian kita. Amin, haleluya. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi, saat hati bersyukur dan tangan pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah, tangan pun terangkat. Sekali lagi, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lagi dengan iman, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir? Saudara percaya Roh Kudus ada di tempat ini? Amin. Amin. Kalau saudara percaya, pastinya saudara juga percaya pulang berkemenangan. Amin. Tundukkan kepalamu. Berapa menit kita mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami berharga di hadapan. Mungkin manusia seringkali mengecewakan kita. Orang tua, anak, istri, suami seringkali mengintimidasi kita. Tapi pagi hari ini ada pribadi yang mengenal hatimu. Dia mengenal sampai kedalaman hatimu. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini? Engkau berharga di hadapan Tuhan. Kita menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat luar biasa. Jadikan pagi hari ini engkau berjumpa dengan Tuhan. Jadikan hari ini engkau menikmati hadirat Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang tidak ada. Tapi ada Yesus di tempat ini. Amin. Kau siap akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan tak pernah salah. Jadikan aku anakmu, tetapkan langkah-langkahmu. Hidup ini adalah milikmu. Ku tahu segala jalanmu, semuanya baik bagiku. Tak pernah meninggalkanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Aku berharga di matamu Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia. Aku percaya di hatimu Tuhan, menerimaku apa adanya. Saudara jemaat pagi berdiri bersama-sama belajar lagu ini yuk. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Kau Tuhan tak pernah salah. Jadikan
tak pernah meninggalkanku. Yuk kita semua bersyukur, yeah. Ku bersyukur buat kebaikan. Nyatakan di hadapan Tuhan, aku berharga di matamu Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia. Aku percaya di hatimu Tuhan menerimaku. Apa? Mari semua kita angkat tangan sama-sama. Aku berharga di matamu lebih dari semua yang ada di. Aku percaya. Yes, haleluya. Di hatimu Tuhan menerimaku. Sekali lagi nyatakan, aku berharga. Aku berharga. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yang ada di. Aku percaya. Aku percaya di hatimu. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Haleluya. Aku berharga di matamu Tuhan, lebih dari. Saya serahkan kepada hamba yang ada di dunia. Aku percaya di hatimu Tuhan menerima apa adanya. Maha besar Engkau Allah kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami tahu hari ini Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami. Lewat pujian, penyembahan yang kami agungkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman Allah yang hidup, yang akan merubah hidup kami lebih baik lagi setiap hari. Kami tahu kami hidup karena anugerah Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya mereka akan menerima berkat-berkat yang baru, hikmat-hikmat yang baru yang datangnya daripada Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi lebih lagi. Biarlah menyampaikan firman Allah yang hidup dengan bersukacita. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Di dalam suasana tahun baru ini kita percaya. Dan saya berdoa untuk kita semua di tempat ini. Yang lalu biarlah berlalu. Amin. Amin. Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Kalau dunia katakan di tahun 2023 akan ada kegelapan. Tapi kita percaya anak Tuhan akan selalu dalam berkemenangan. Amin. Khawatir wajar manusia. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah namanya mujizat Allah. Amin. Itulah namanya anugerah Allah. Yang dunia tidak dapat berikan. Tapi Allah janjikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Gembala di tempat ini katakan. Tema tahun ini adalah double porsi. Benar ya? Benar ya, double porsi. Saya menyiapkan firman Allah Bapak Ibu. Ada satu wanita yang mendapatkan double porsi yang sama. Dia mendapatkan anugerah dan dia mendapatkan kesempatan. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-31.
Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-31. Yang sudah dapat boleh kita berdiri semua. Kita akan baca kebenaran firman Allah bersama-sama. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, masih 10.000 orang, belum 20.000. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang anugerah dan kesempatan Bapak Ibu. Kalau ada pepatah di dalam dunia dikatakan siapapun dapat bermimpi, benar? Ada dikatakan bermimpi itu bayar? Ada pernah nggak dengar bermimpi itu bayar? Ada yang pernah dengar? Tidak ada. Dunia katakan bermimpi itu adalah gratis. Bahkan lagu anak-anak dikatakan gapailah mimpimu setinggi langit. Dan firman Tuhan katakan itu benar, tapi firman Tuhan katakan semua dapat bermimpi, tapi tidak semua bisa dapat anugerah. Saya katakan sekali lagi, semua bisa dapat bermimpi, tapi semua tidak mungkin atau tidak pasti dia mendapatkan anugerah. Anugerah hanya datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Di tahun baru ini Bapak Ibu, di tahun 2023 ini, kita sama-sama mengucapkan kepada Tuhan. Ucapkan dalam mulutmu, yakinkan dalam hatimu, kita harus berkata, Tuhan, tahun ini aku layak mendapatkan anugerah. Coba sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Tuhan, tahun ini aku layak mendapatkan anugerah. Bapak Ibu, anugerah bukan sembarang diberikan kepada orang-orang. Tapi orang yang percaya kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, ialah yang berhak mendapatkan anugerah. Amin. Dan itu saya yakin anugerah itu juga berlaku bagi Bapak Ibu, bagi saya, semua orang di tempat ini. Dan di tahun baru ini kita sama-sama mengucapkan aku layak mendapatkan anugerah. Bapak Ibu, kalau di tahun baru ini mungkin iblis mencoba merusak pikiran kita. Ketika kita katakan Tuhan aku berhak mendapatkan anugerah, iblis katakan, hei tahun 2022 kamu sudah banyak melakukan kesalahan. Tujuan iblis adalah ingin membunuh dan membinasakan. Sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Amin. Semua berhak mendapatkan kesempatan, termasuk firman Tuhan katakan adalah seorang perempuan namanya Rahab. Bapak Ibu tahu siapa Rahab ini? Rahab adalah perempuan yang tinggal di tembok Yeriko. Pekerjaannya apa? Seorang pekerja seks komersial. Ia adalah seorang pelacur, Bapak Ibu. Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Tapi Rahab mendapatkan anugerah. Bukan semata-mata karena Rahab itu luar biasa, tidak. Ada peristiwa yang Rahab alami Bapak Ibu. Saya yakin kesalahan kita tidak jauh lebih daripada Rahab. Ada sini pelacur? Tidak ada. Bahkan dosa seberat apapun Tuhan masih berikan kesempatan. Amin. Apalagi kita yang mungkin dosa kita tidak sebesar Rahab. Dan kita katakan Tuhan aku tidak layak untuk tahun ini untuk datang kepada Tuhan. Saya katakan ketika ada mau dan kita mau melakukan perubahan, di situ ada anugerah.
Amin. Ketika kita mau melangkah dan mau berubah, di situ ada perubahan, di situ ada anugerah, di situ ada kesempatan Bapak Ibu. Anugerah yang didapatkan Rahab ketika apa? Waktu Yosua melepaskan 2 pengintai. Kedua pengintai itu mereka diam-diam masuk ke dalam tembok Yeriko. Dan ia masuk ke rumah Rahab. Bapak Ibu pernah berpikir enggak kenapa 2 pengintai ini bisa masuk ke rumah Rahab? Kalau kita baca firman Tuhan, jangan-jangan Rahab ini adalah pelacur nomor 1 di tembok Yeriko. Sehingga siapapun bisa masuk ke rumahnya tanpa izin. Kesempatan datang. Tuhan gak pilih-pilih, oh karena kamu pelayanan, karena kamu ini. Orang berdosa sekalipun Tuhan mau selamatkan. Amin. Bahkan Rahab perempuan yang sundal, mungkin saat itu adalah pelacur nomor 1 yang terkenal di tembok Yeriko. Pengintai-pengintai itu masuk ke dalam rumah Rahab. Sehingga kepala di tembok Yeriko tidak perlu capek-capek mencari pengintai itu. Dia katakan cari ke rumah Rahab. Tidak dikatakan cari ke seluruh tembok Yeriko. Mereka katakan cari ke rumah Rahab. Karena mereka tahu pengunjung-pengunjung yang datang pasti akan bermukim di rumah Rahab. Kesempatan yang luar biasa yang Rahab dapatkan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, anugerah bisa datang kepada siapa saja yang mau. Lagi ya, anugerah bisa datang kepada siapa saja yang mau dan butuh, yang mau menerimanya. Saya katakan, kenapa Rahab bisa mendapatkan anugerah? Ternyata saat itu warga dalam tembok Yeriko sudah dalam ketakutan Bapak Ibu. Mereka tahu kedahsyatan Israel yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Israel disertai oleh Allah. Tapi mereka mengeraskan hati mereka. Tapi saat itu, perhatikan. Rahab tidak mengeraskan hatinya. Rahab sudah mendengar firman Allah. Dia tahu Israel itu Allah yang menyertai mereka. Tidak ada yang mampu melawan Israel. Rahab tahu kedahsyatan Israel yang luar biasa. Dan Rahab tahu Allah benar-benar menyertai Israel. Sehingga waktu pengintai itu ada di rumahnya, iman Rahab bekerja. Amin. Kesempatan itu datang ketika kita masih hidup. Ketika Tuhan datang dalam hati kita, ia mau ada perubahan. Ia mau apa? Tindakan, action. Kalau Roh Kudus menjamah kita bukan semata-mata hanya menjamah tok sudah pulang dengan hidup yang lama, tidak. Tapi Roh Kudus datang menjamah, merubah, ia menuntut perubahan. Ketika Tuhan menjamah hidup kita, ia menuntut perubahan. Dan Rahab sudah mendengar firman bahwa Allah menyertai Israel. Sebab itu ia berusaha menyelamatkan kedua pengintai itu. Ketika warga di dalam tembok Yeriko ingin membunuh 2 pengintai itu, Rahab dengan berani, karena imannya bekerja, ia datang menemui orang-orang tembok Yeriko, dikatakan tidak ada 2 pengintai di sini. Mungkin saja mereka sudah pergi. Ia menyelamatkan Bapak Ibu, menyelamatkan dan menyembunyikan kedua pengintai itu di tumpukan batang rami yang ada di atas rumah Rahab. Kalau saya lihat di dalam rumah Rahab tersimpan tumpukan batang rami. Dan ini membuktikan bahwa Rahab pun ia adalah bukan wanita yang malas, Bapak Ibu. Tumpukan batang rami dijadikan untuk pembuatan kain. Dan Rahab, saya
mungkin berpikir dalam firman Allah, mungkin saat itu Rahab sudah mulai meninggalkan hidupnya yang lama. Dengan meninggalkan pekerjaan utamanya. Ia sudah mulai berubah. Ia sudah merubah pekerjaannya. Untuk apa dia menyimpan batang rami Bapak Ibu? Karena ia ingin memulai hidup yang baru, bisnis yang baru. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, tindakan Rahab ketika firman ada di dalam hidupnya, ia mengambil kesempatan itu. Haleluya. Saya katakan di dalam tahun 2023 mungkin banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua di tempat ini. Ketika kesempatan itu datang, ambil. Amin. Ketika kesempatan itu datang, ambil. Jangan menunggu lama, jangan menunggu lama. Saya yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau dipanggil, hari ini engkau akan menemukan kemenangan demi kemenangan. Amin. Hari ini engkau dipanggil dengan tujuan yang mulia. Saya percaya ketika kita dipanggil, ada tujuan yang mulia yang Tuhan siapkan untuk kita. Termasuk Rahab Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Yosua 2 ayat yang ke-9. Pada saat ini iman Rahab bekerja. Yosua 2 ayat ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua di tempat ini. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dan ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Bapak Ibu, saat Rahab kedatangan dua tamu ini, dan Rahab tahu ini adalah orang-orang Israel. Di situ dia mengambil kesempatan, inilah saatnya aku menentukan sikapku. Rahab gak nunggu. Tunggulah mungkin ada pengintai ketiga, keempat baru aku berubah. Tidak Bapak Ibu. Waktu kesempatan itu datang. Karena tembok Yeriko dijaga dengan ketat Bapak Ibu. Sulit untuk dua pengintai itu masuk. Tapi ketika kesempatan itu datang dan ia tahu di rumahnya dua pengintai itu datang. Ia menentukan sikap untuk menyelamatkan orang Israel. Dia mengambil sikap untuk melakukan firman Allah. Bapak Ibu, ketika kesempatan datang, tentukan sikap kita. Sikap kita melakukan kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan suruh mungkin gak masuk dalam pikiran kita. Apa yang Tuhan suruh gak masuk dalam akal logika kita. Tidak akan pernah masuk. Tapi lakukan kebenaran firman Allah. Rahab katakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Sebab itu saat itu juga Rahab memihak kepada Israel. Firman Tuhan katakan engkau tidak dapat suam-suam kuku. Engkau panas sekalian. Engkau dingin sekalian. Kalau suam-suam kuku firman Tuhan katakan engkau akan dimuntahkan. Dan saat itu Rahab tidak suam-suam kuku. Ya aku mihak kepada siapa ya? Ya kamu juga, Yeriko juga. Tidak. Harus memilih. Di dalam hidup ini Bapak Ibu engkau harus memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Tidak bisa engkau ikut tenggelam di dalam kedua-duanya. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin.
Dan Rahab mengambil kesempatan itu untuk menentukan sikap. Dan Rahab sudah tahu bahwa maksud Tuhan ialah ia mengambil kesempatan itu untuk diselamatkan juga. Amin. Dan saat itu Bapak Ibu tahu, Rahab menerima keselamatan. Waktu Rahab perempuan sundal itu yang mungkin dalam hidupnya ia melakukan banyak kesalahan. Tuhan tidak lihat lagi loh. Tuhan tidak lihat lagi. Yang Tuhan mau ada perubahan. Amin. Ada sikap yang harus ditentukan. Dan keselamatan itu Bapak Ibu sudah digaransikan kepada Rahab. Dua pengintai itu berkata, nyawa kamilah taruhannya. Dan kami berjanji kamu akan selamat. Apakah Rahab egois? Hanya dia yang selamat? Tidak. Apa yang Rahab katakan? Berjanjilah engkau akan menyelamatkan saya, ibu bapakku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Seluruh rumah itu diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan anugerah, mungkin saja bukan hanya kita berkat itu datang, terutama untuk suami, anak-anak juga ikut diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Ketika satu orang diselamatkan, bahkan seluruh rumah itu akan Tuhan selamatkan. Hanya oleh karena satu orang. Saya berkata kepada kita semua di tempat ini, kalau engkau dipanggil Tuhan sendiri, percaya, melangkah saja. Nanti yang lain akan mengikuti kita. Amin. Yang lain akan mengikuti kita. Akan ada kemenangan di dalam keluarga-keluarga di tempat ini. Saya tahu banyak perjuangan-perjuangan ibu-ibu rumah tangga untuk menyelamatkan suami, anak-anak. Percaya dan yakin Bapak Ibu. Anugerah berlaku bagi siapa saja. Berdoa dan percaya itu juga terjadi di dalam pelayanan kami di Medan. Banyak hanya ibu-ibu rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Banyak yang kepala-kepala rumah tangga mengeraskan hati mereka sekeras-keras mungkin. Tapi ketika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Amin. Ada kesaksian Bapak Ibu. Ada satu ibu rumah tangga yang sudah berpuluh-puluh tahun mendoakan suaminya di dalam pelayanan kami. Bahkan dalam kesaksiannya terakhir, dia katakan kepada jemaat Tuhan, saya sebagai istri sudah muak mendoakan suami saya. Saya sudah malas. Berpuluh-puluh tahun saya mendoakan suami saya untuk datang beribadah kepada Tuhan dan Tuhan sepertinya diam saja. Bapak Ibu tahu, di tahun itu Tuhan berikan kesempatan kepada suaminya. Saat itu terjadi peristiwa yang sangat berat. Ketika suaminya bekerja, ada satu rumah di atasnya itu rubuh Bapak Ibu. Dan dia melihat pertolongan Tuhan. Kalau saja suaminya itu ada di tempat itu, ia pasti akan mati. Melalui kejadian itu Bapak Ibu, sampai sekarang suaminya aktif beribadah kepada Tuhan. Yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah saya lihat mukanya di dalam gereja. Tapi tidak sekarang, sudah mulai 2 tahun ia tidak pernah absen beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu dia hadir, dia lebih dulu hadir. Dia katakan dia mau berubah pelan-pelan. Saya katakan, Tuhan, kalaulah boleh anugerah datang kepada kepala-kepala rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja. Karena dalam pelayanan kami selalu Tuhan tegur dengan cara yang keras Bapak Ibu. Ada yang diambang kematian, ada yang dikasih penyakit, ada yang dikasih kecelakaan, baru berubah. Saya berdoa Tuhan, jangan sampai itu terjadi, baru orang bisa berubah Bapak Ibu. Ada istri, ada gembala, ada anak-anak yang setiap hari mendoakan kita untuk berubah. Amin. Dan pasti ada kesempatan. Dan pasti ada kesempatan. Dan puji Tuhan kalau firman Tuhan datang bahwa Allah menyertai kita di tahun ini. Apa doa kita untuk anak kita, untuk suami, untuk istri. Percayalah engkau akan menerimanya. Amin.
Percayalah engkau akan menerima anugerah di tahun 2023 ini. Kalau Rahab saja seorang perempuan yang sundal mendapatkan anugerah, apalagi kita. Amin. Apalagi kita. Tidak sulit bagi kita Bapak Ibu. Saya yakin itu. Di tahun baru ini Tuhan menuntut kita untuk berubah. Setiap hari kita melangkah, kita mengikuti jejaknya Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan, engkau membuat kakiku seperti kaki rusa. Untuk menanjak di bukit-bukit. Kalau Bapak Ibu tahu dalam ayat ini sangat besar maknanya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti kaki rusa? Kaki rusa itulah kaki yang kuat. Ia mampu berjalan di atas bukit-bukit. Ketika kita berjalan dalam hidup ini saya tahu tantangan tidak akan pernah berhenti. Benar? Masalah tidak akan pernah berhenti. Tapi firman Tuhan katakan jadikanlah kaki kami seperti kaki rusa. Sehingga kami berjalan, kaki kami menancap di tanah. Supaya ada gelombang datang, ada tantangan datang, kaki kami tidak goyah. Sebab kaki kami menancap dan semakin hari kami beranjak ke atas bukit, semakin naik dan semakin naik. Walaupun masalah datang kami tidak akan goyah. Sebab apa? Kaki kami kuat. Amin. Amin. Dan kita berdoa supaya kaki kita kuat untuk berjalan di tahun 2023 ini. Mungkin tidak mudah. Firman Tuhan gak menjanjikan kita untuk hidup dalam kemudahan. Tidak. Tapi apa yang firman Tuhan janjikan? Ia akan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan akan menyertai kita. Kita harus bisa lepaskan Bapak Ibu. Lepaskan sedikit demi sedikit apa yang mengikat kita. Di gereja kami Bapak Ibu, kami lagi berusaha untuk melepaskan kepala-kepala rumah tangga dari ikatan nikotin. Dari ikatan rokok. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, rokok itu gak salah. Bukan rokoknya yang berdosa. Bukan sebatang rokok yang menjadi dosa. Yang menjadi dosa adalah keterikatan. Ketika engkau terikat, itulah yang menjadi dosa. Kalau dunia saja mendiskriminasikan perokok, karena apa? Banyak sekali tidak ada manfaatnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di luar negeri, seorang perokok itu diberikan hanya sebidang tempat yang kecil. Didiskriminasikan, bahkan untuk membeli rokok pun sangat sulit Bapak Ibu. Saya mendengar berita katanya di tahun ini Jokowi memberikan peraturan kalau membeli rokok tidak bisa lagi ketengan. Kalau saya tidak salah ya. Semua dipersulit Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan, pemerintah adalah wakil Allah. Kita harus mendukung apa yang pemerintah lakukan. Banyak hal-hal yang mendukung bahwasanya kita harus lepaskan ikatan-ikatan itu. Amin. Dan itu adalah satu hal yang kecil kita harus lepaskan. Mungkin ada hal-hal yang mengikat engkau. Bukan hanya rokok, yang lain banyak hal yang mengikat engkau. Hari ini saya mau katakan kita harus bisa melepaskan sedikit demi sedikit. Amin. Melepaskan sedikit demi sedikit. Dan itu yang Rahab lakukan Bapak Ibu. Dan itu yang Rahab lakukan. Rahab pun menyelamatkan seluruh keluarganya. Dan anugerah itu datang, ia ambil. Apakah Rahab kembali ke masa lalu? Tidak. Saya tanya kepada Bapak Ibu di tempat ini, apakah Rahab kembali ke masa lalu? Tidak. Firman Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot. Tahu ayat itu? Kenapa itu ditulis? Ingatlah akan istri Lot. Karena istri Lot menoleh ke belakang. Ia melihat ke belakang, ia melihat ke dunia. Aduh, hartaku, aduh, asetku. Tuhan katakan, berlari jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot menolak firman Allah. Apa jadinya? Ia menjadi tiang garam. Tidak salah firman Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot. Supaya ketika kita menginjak tahun 2023 ini, tidak usah ingat-ingat yang lama. Amin.
Yang lalu kita sudah lakukan banyak kekejian, banyak kejahatan. Tidak usah ingat-ingat yang lama. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan peduli dengan masa depan kita. Amin. Tuhan peduli dengan masa depan kita semua di tempat ini. Karena masa depan kita berharga Bapak Ibu. Tuhan mau keselamatan. Tuhan tidak mau kita susah di bumi ini. Sorga pasti kita dapat. Tapi lebih itu, ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita harus terima di bumi ini. Amin. Amin. Sorga pasti dapat Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Sorga pasti dapat ketika engkau percaya. Tapi masalahnya di bumi ini engkau juga harus diberkati Tuhan. Di bumi ini engkau juga harus ditolong oleh Tuhan. Ada perubahan. Ada yang harus kita lepaskan pelan-pelan Bapak Ibu. Dan di dalam Yosua 6 ayat 25 berkata, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Bapak Ibu tahu, ketika Rahab selamat, apakah ia kabur? Oh, ayo kita kabur aja deh sama keluarga. Yang penting kita sudah selamat. Kadang ada orang diberikan kesempatan untuk keselamatan, diberikan Tuhan kesempatan. Oh ya udah Tuhan, yang penting aku selamat, aku pergi ke tempat yang lain. Dan Rahab tidak Bapak Ibu. Rahab melepaskan tabiat yang lama pelan-pelan. Dikatakan Rahab setelah ia diselamatkan, ia duduk dan diam di antara kalangan Israel. Rahab mau berubah, Rahab mau dididik di antara kalangan Israel. Dan saat itu Rahab tahu di kalangan Israel dia dapat bertumbuh. Amin. Ketika kita berubah, cari komunitas, cari kalangan yang akan membuat engkau bertumbuh. Kalau saja Rahab itu kembali ke dalam pergaulan yang lama, ia tidak akan bertumbuh. Hanya sampai di situ saja anugerahnya. Dan Rahab duduk diam di antara kalangan Israel. Inilah tindakan Rahab, anugerah yang Rahab dapatkan. Ia tidak sia-siakan, ia tidak bermain-main dengan anugerah ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tidak usah bermain-main dengan anugerah. Hari ini kau dapat lakukan. Amin. Lakukan dan lakukan. Dan itu yang Rahab lakukan. Ia berubah dari tabiat yang lama dan ia hidup benar. Perhatikan, ia hidup benar di antara kalangan Israel. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Harganya apa? Tinggalkan masa lalumu. Jangan kita ingat-ingat, aduh masa laluku itu enak banget. Ada teman-temanku enak banget. Tinggalkan masa lalumu. Berjalanlah ke masa depan. Haleluya. Berjalanlah ke masa depan. Berjalan. Firman Tuhan katakan engkau akan dijadikan sebagai kepala dan bukan sebagai ekor. Sebab itu kita katakan Tuhan aku mau berjalan maju. Pandang Yesus. Dan firman Tuhan katakan, engkau harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Kenapa Tuhan katakan kita harus makin berkurang? Tabiat-tabiat lemah kita harus buang. Semakin berkurang, kita semakin berkurang. Dan biarlah hanya Yesus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Haleluya. Dan izinkan Yesus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Dan pelan-pelan kita lepaskan Bapak Ibu. Lepaskan pelan-pelan. Dan apakah Rahab hanya mendapatkan itu? Ia mendapatkan double porsi Bapak Ibu. Seorang perempuan yang sundal. Yang tidak dilirik orang bahkan diremehkan orang. Tuhan angkat sedemikian rupa. Apalagi kita, saya katakan apalagi kita, Tuhan mau mengangkat derajat hidup kita. Bukan di surga nanti, tapi di dunia Bapak Ibu. Tuhan akan angkat kita. Tuhan angkat kehidupan Rahab. Kita lihat
di dalam Matius 1 ayat yang kelima, Rahab tercatat di dalam Alkitab sebagai garis keturunannya Yesus. Seorang perempuan yang sundal, ia tercatat sebagai nenek moyangnya Yesus. Sebagai kalangan nih ditolong, diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Tidak memandang siapa engkau, tapi ada ketika anugerah datang, kesempatan datang, engkau mau berubah, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita akan diangkat oleh Tuhan dan Rahab mendapatkan double porsi. Anugerah yang didapat di dunia pun ia mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Siapa sangka Rahab sebagai wanita yang sundal tercatat dalam garis keturunannya Tuhan Yesus. Dicatat di dalam Alkitab, luar biasa. Ketika Rahab bisa, saya pun bisa. Coba sama-sama kita katakan, ketika Rahab bisa, saya pun bisa. 2, 3, ketika Rahab bisa, saya pun bisa. Haleluya, haleluya. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Amin. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Rahab bertobat, keluarganya diselamatkan, ia meninggalkan tabiat yang lama, tinggal bersama-sama orang Israel, dan Rahab tidak melihat masa lalunya, dan Rahab masuk sebagai sejarah di dalam keturunannya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan berakhir pada saat pagi hari ini. Tapi ingat di tahun baru ini, ketika Rahab bisa mendapatkan anugerah, kita pun bisa. Pemusik boleh datang ke depan. Yakinkan dalam hidup kita Bapak Ibu, tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Semuanya mungkin, semuanya bisa. Pasti Tuhan akan berikan kesempatan bagi orang yang mau melakukan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu.